Tahukah kamu bahwa Jerman dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang baik, khususnya dalam hal para diplomasi? Para diplomasi sendiri merupakan praktik di mana entitas non-negara seperti kota atau wilayah melakukan aktivitas diplomasi internasional. Hal ini dapat mencakup kerjasama antar kota-kota dari negara yang berbeda atau antara negara lain. Jadi, para diplomasi bisa melibatkan hubungan antara kota ke kota dari negara yang sama atau kota ke negara lain. Beberapa contoh para diplomasi yaitu kerjasama antara kota-kota. Hal ini dapat dilihat dari misalnya Jakarta dan Berlin yang dapat menjalin kerjasama dalam hal urban planning maupun pariwisata. Kemudian juga ada partisipasi dalam organisasi internasional seperti beberapa kota di Indonesia yang dapat menjadi anggota atau memiliki perwakilan dalam organisasi internasional seperti C40 Cities Climate Leadership Group, di mana mereka berkolaborasi dengan kota-kota lain di dunia dalam mengatasi masalah lingkungan. Mungkin hal ini kemudian menjadi pertanyaan, mengapa ada kegiatan para diplomasi? Berikut adalah beberapa alasan mengapa diadakannya kegiatan para diplomasi. Yang pertama yaitu pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim. Kota-kota dapat bekerja sama dengan kota-kota lain untuk mengembangkan solusi bersama, berbagi teknologi hijau, dan memperkuat upaya mitigasi bencana. Selanjutnya itu ada pengembangan ekonomi untuk membantu kota-kota yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka dengan menjalin hubungan bisnis internasional, menarik investasi asing, dan mempromosikan produk dan layanan lokal di pasar global. Selanjutnya itu pertumbuhan budaya dan pendidikan, di mana para diplomasi memungkinkan pertukaran budaya dan pendidikan antara kota-kota yang dapat memperkaya pengalaman warga lokal, mempromosikan pemahaman lintas budaya, dan meningkatkan kesadaran akan keragaman. Kemudian adanya pertukaran pengetahuan dan pengalaman, di mana melalui para diplomasi, kota-kota dapat bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dengan kota-kota lain di seluruh dunia. Ini dapat meningkatkan kemampuan kota dalam mengatasi tantangan lokal dan mengimplementasikan inovasi. Yang terakhir yaitu penguatan hubungan internasional. Tentu saja dari kegiatan para diplomasi tersebut, antara kota-kota melakukan hubungan internasional tersebut untuk melakukan penguatan. Hubungan yang aktif dalam para diplomasi. Kota-kota di Indonesia seperti Bandung aktif menjalin hubungan para diplomasi dengan kota-kota di Jerman seperti Braunschweig. Kerjasama ini mencakup berbagai proyek dalam bidang budaya, pendidikan, dan ekonomi, serta pertukaran delegasi dan pengetahuan. Yang kedua, menjalin kerjasama bilateral yang luas, di mana Indonesia dan Jerman memiliki kerjasama bilateral yang mencakup banyak sektor, seperti perdagangan, investasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta pengembangan infrastruktur. Kedua negara sering mengadakan dialog dan pertemuan untuk membahas isu-isu penting, serta memperkuat hubungan ekonomi. Yang ketiga, para diplomasi melibatkan berbagai bidang, di mana antara kota-kota di kedua negara melibatkan berbagai bidang seperti pembangunan perkotaan, pengelolaan lingkungan, inovasi teknologi, dan juga penelitian, untuk memecahkan masalah-masalah lokal dan global, serta meningkatkan kapasitas kota masing-masing. Yang terakhir, adanya latar belakang situasi yang mirip pada saat itu, di mana pada masa awal kemerdekaan Indonesia dan setelah Perang Dunia Kedua, baik Indonesia maupun Jerman Barat berusaha membangun kembali ekonomi dan masyarakat mereka. Kedua negara memiliki latar belakang sejarah yang mirip dalam hal rekonstruksi dan modernisasi yang menjadi dasar kuat untuk kerjasama bilateral yang erat di masa kini. Para diplomasi antara kota-kota di Indonesia dan kota-kota di Jerman memiliki banyak hubungan baik yang telah berjalan sangat lama. Yang pertama ada Bandung dengan Braunschweig, di mana kedua hubungan telah melakukan kerjasama semenjak 1960. Yang kedua ada kota Padang dan juga Hildesheim yang bekerja sama sejak 1988. Dan yang ketiga ada Jakarta dan Berlin yang telah mulai bekerja sama sejak 1993. Dari ketiga kerjasama tersebut muncullah pertanyaan bagaimana perkembangan dan hambatan dari ketiga kegiatan para diplomasi yang sudah berjalan sejak lama, apa keuntungan yang didapat dari kedua negara yang telah bekerja sama secara para diplomasi. Yang pertama yaitu ada kegiatan para diplomasi antara Bandung dan Braunschweig, di mana hal ini sudah resmi sejak 1960.
Pada 16 sampai 18 Mei 1957 digelar konferensi pertama ahli-ahli sejarah Indonesia dan Jerman atas prakarsa Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. Menyusul kemudian pertemuan di Lembaga Buku Sekolah Internasional Braunschweig pada 24 Juni 1959 yang dihadiri Duta Besar Marjuna. Sejak itulah muncullah gagasan mengadakan usaha bersama di lapangan kebudayaan. Dewan Kota Braunschweig menerima usulan Marjunani itu dan memutuskan untuk mengadakan tukar-menukar dalam lapangan kebudayaan dengan Indonesia. Dalam pembicaraan berikutnya, lahirlah ide mengadakan ikatan persahabatan dengan Kota Bandung yang disebut sebagai Kota Persahabatan Bangsa-Bangsa Afrika. Wali Kota Braunschweig Martafuh pada musim gugur tahun 1959 mengirimkan surat kepada Wali Kota Bandung. Secara resmi mereka menyatakan persediaan mengadakan suatu ikatan persahabatan kota yang sekarang dikenal sebagai program Sister City. Demikianlah keputusan mengadakan ikatan persahabatan antara Bandung dan Braunschweig yang disepakati pada 18 Mei 1960 yang kemudian diresmikan pada 24 Mei 1960. Perkembangannya dibagi dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek dalam promosi budaya, di mana terdapat acara penampilan tim kesenian Kota Bandung pada pameran Harz und Heide 1974 hingga 1997. Kemudian promosi kebudayaan penampilan tim kesenian Kota Bandung dalam event Expo Dunia di Hanover dan Braunschweig pada tahun 2000. Kemudian terdapat pagelaran Braga Festival pada tahun 2011 dan 2012. Selanjutnya dalam aspek pembangunan yaitu adanya bantuan survei untuk penataan Sungai Cikapundung tahun 2000, pembangunan kembali Gedung Gelanggang Generasi Muda atau GGM, juga terdapat revitalisasi Gedung Asia Afrika. Dari aspek edukasi, program redaktor Radio Lerhag pada tahun 1972, terdapat juga program pelatihan hotel dan gastronomi bagi para warga Indonesia dan restoran pada tahun 1972. Kemudian terdapat program studi dosen dan mahasiswa Fakultas Seni Rupa ITB atau Institut Teknologi Bandung dengan HBK atau Hochschule für Bildende Künste Braunschweig sejak tahun 1975 hingga tahun 2000. Dari hal-hal tersebut adalah beberapa kemajuan dan perkembangan yang dialami oleh Indonesia di Kota Bandung. Selanjutnya merupakan adanya potensi atau keuntungan bagi Braunschweig dari kerjasama ini, yaitu seperti adanya peluang perdagangan dan investasi yang meningkat, memperkaya keberagaman sosial Braunschweig, kemudian adanya kolaborasi dalam isu-isu kepentingan bersama seperti pembangunan perkotaan berkelanjutan, dan juga ada berbagai pengetahuan dan sumber daya. Walaupun begitu, terdapat juga tantangan antara Braunschweig dan Bandung ketika menjalin kerjasama, seperti jarak geografis yang jauh pada saat dahulu kala, pada tahun 1960 tentu saja mobilisasi tidak semudah zaman sekarang. Kemudian adanya kurangnya dukungan masyarakat, di mana seperti pelestarian budaya harus didukung oleh masyarakat sekitar, namun kurangnya kooperatif dari masyarakat, sehingga pelestarian budaya masih sulit untuk dilakukan. Yang ketiga adalah keberlangsungan program yang tidak konsisten, di mana adanya juga program-program lain antara kedua belah pihak dari Bandung maupun Braunschweig, sehingga keberlangsungan program tersebut sering terkendala ataupun tidak konsisten. Saat ini, hubungan antara Bandung dan Braunschweig telah terjalin dengan erat dan saling menguntungkan selama lebih dari 28 tahun. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, terdapat pula peluang untuk meningkatkan hubungan ini di masa depan. Selanjutnya ada kerjasama Sister City antara Berlin dan Jakarta sejak tahun 1993 hingga saat ini. Pada 23 Januari 2024 yang lalu, Jakarta dan Berlin baru saja memperingati 30 tahun kerjasama Sister City dengan membuat acara Jakarta X Berlin. Dalam acara ini, Jakarta dan Berlin berbagi gagasan dan mencari peluang untuk kerjasama dalam pengembangan kota cerdas, tata kelola yang baik, dan ekosistem inovatif. Acara ini juga membuka peluang bagi organisasi-organisasi Jakarta dan Berlin untuk saling mengobrol, membahas gagasan satu sama lain, dan mencari peluang untuk bekerja sama. Dengan demikian, hubungan antara Jakarta dan Berlin sebagai kota sister city berlangsung dengan baik. Karakteristik Jakarta dan Berlin memiliki kesamaan, yaitu menjadi ibu kota. Keduanya memiliki peran strategis dalam mengembangkan wilayah. Tujuan keduanya pun dalam menjalin sister city serupa, yakni untuk meningkatkan kualitas hidup warganya melalui pengembangan infrastruktur, budaya, dan ekonomi.
Contohnya, Jakarta memiliki program Smart City dan Berlin memiliki program untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Dalam hal budaya pun, kedua kota tersebut berusaha meningkatkan interaksi antar budaya, sehingga terciptalah sebuah festival budaya yang menggabungkan elemen seni, musik, dan makanan untuk meningkatkan kesadaran budaya dan meningkatkan interaksi antar budaya. Program Berlin dan Jakarta. Yang pertama, ada pengiriman tenaga ahli. Berlin mengirim tenaga ahli untuk bekerja di Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan konsep Smart City. Yang kedua, ada kerjasama budaya, yaitu melaksanakan festival yang menampilkan makanan dan musik dari kedua kota. Yang ketiga, ada kerjasama infrastruktur yang dilakukan untuk mencari solusi untuk kesinambungan kota. Dan yang ketiga, ada pendidikan, yaitu melaksanakan banyak program pelatihan dan pendidikan untuk kedua kota. Dan yang terakhir ada kerjasama ekonomi, melakukan bazar rakyat untuk meningkatkan kerjasama kedua kota. Tantangan yang dihadapi oleh Berlin dan Jakarta. Yang pertama itu mencari solusi inovatif untuk menjawab tantangan perkotaan dengan tema Smart City, mobilitas perkotaan, dan lingkungan perkotaan. Selain itu, kerjasama ekonomi antara keduanya juga menghadapi tantangan dalam mencari peluang untuk mengembangkan ekosistem startup dan meningkatkan kesadaran dan kesenangan masyarakat tentang bisnis dan pengembangan Smart City. Tantangan lainnya adalah memperkuat ikatan kemitraan Jerman dan Indonesia serta mewadahi pertukaran ide tentang bisnis dan solusi pengembangan Smart City yang layak. Kerja sama Sister City antara Kota Padang dan Kota Haldesheim berlangsung sejak tahun 1988 hingga sekarang. Kerja sama Sister City antara Padang dan Haldesheim didasarkan pada berbagai faktor, termasuk keinginan untuk memperluas hubungan budaya, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata antara kedua kota. Kerjasama ini mencakup pertukaran budaya, peluang pendidikan, dan kerjasama dalam proyek-proyek pembangunan. Berikut adalah perkembangan kerjasama antara Kota Padang dan Haldesheim di bidang pendidikan. Pertama, pengiriman tenaga ahli ke Kota Padang dan membuat program Engineering for Indonesia atau EFI bagi pelajar Kota Padang yang didanai oleh Haldesheim. Yang kedua, bantuan Haldesheimer Blended Mission yang fokus dalam membantu anak berkebutuhan khusus dan pelajar tunanetra di Kota Padang. Yang ketiga adalah pertukaran pelajar, kelanjutan pendidikan mahasiswa atau double degree dengan Hawk University dengan Universitas Bung Hatta. Selanjutnya, berikut adalah perkembangan kerjasama antara Kota Padang dan Haldesheim di bidang perencanaan kota. Yang pertama, program Wash Management of Batang Arau River yang bertujuan untuk mencapai tujuan nomor 6 SDGs. Yang kedua, pembentukan program-program seperti perencanaan teknis dan pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA air dingin Padang. Selanjutnya, berikut adalah perkembangan kerjasama antara Kota Padang dan Haldesheim di bidang sosial budaya. Yang pertama, kerjasama di bidang sosial budaya menyangkut instansi pembinaan kesenian daerah, peningkatan prestasi olahraga, dan sebagainya. Bantuan tenaga ahli untuk revitalisasi bangunan bersejarah yang banyak tersebar di Kampung Cina, Kota Padang, guna diperbaiki dan masuk ke dalam UNESCO Heritage List. Selanjutnya, pada tanggal 5-7 Agustus 2018 diadakan peringatan 30 tahun kerjasama, diantaranya adalah penandatanganan pembaharuan revisi MOU. Tantangan yang dihadapi dalam kerjasama Padang Haldesheim. Kerjasama Sister City Padang Haldesheim terjalin dari tahun 1988 hingga tahun 2006. Kerjasama ini sempat vakum tetapi kemudian dilanjutkan kembali di tahun 2009. Ketika gempa melanda Kota Padang pada 30 September 2009, pihak Haldesheim melakukan kunjungan ke Kota Padang untuk memberikan bantuan serta merencanakan kelanjutan kerjasama Sister City Padang Haldesheim hingga dilanjutkan kembali pada tahun 2012 dengan menghasilkan MOU baru yakni Minutes Agreements. Nah, bagaimana situasi kedua kota saat ini? Situasi hubungan antara kedua kota saat ini, meskipun banyak hambatan dan sempat terputus karena gempa bumi di Padang pada tahun 2009, kerjasama ini masih terus dilakukan. Hubungan antara keduanya telah meningkat dan menjadi lebih erat, dengan berbagai kegiatan dan program yang dilakukan untuk memperkuat hubungan antara keduanya. Setelah melakukan studi secara komparatif dari kegiatan para diplomasi tersebut, terdapat persamaan ataupun masalah yang mirip ketika menjalankan kegiatan para diplomasi, seperti adanya hambatan bencana yang melanjutkan kerjasama menjadi agak pasif, yang adanya kesulitan komunikasi dan transformasi pertukaran pada saat itu, di mana pada tahun 1900-an masih kurang efektif untuk melakukan komunikasi dan tidak secanggih sekarang, namun seiring berjalannya waktu makin mudah dilakukan. Kemudian dari ketiga para diplomasi tersebut juga budaya menjadi awalan ketiga para diplomasi ini dilakukan dan memiliki banyak bukti nyata dibanding aspek lainnya.
Dari kegiatan ini, wilayah di Indonesia banyak menerima bantuan untuk pengembangan struktural dan ekonomi, sedangkan Jerman dengan tenaga kerja, potensi pariwisata, dan peluang investasi yang ada. Kemudian juga ada tantangan dukungan masyarakat sekitar yang masih kurang mendukung, dan kerjasama tersebut juga aktif hingga hanya tahun 2010-an dan mulai tidak konsisten hingga saat itu. Dari adanya kegiatan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan antar kota dari kedua negara berjalan dengan baik. Adanya usul kerjasama ini lebih menguntungkan pada wilayah di Indonesia dari aspek pembangunan struktural dan melestarikan budaya, sedangkan keuntungan dari wilayah Jerman seperti Braunschweig, Berlin, dan juga Hildesheim menerima banyak dari aspek ekonomi seperti tenaga kerja dan potensi pariwisata. Dapat dilihat bahwa ketiganya memang berjalan sejak lama dan memiliki hambatan dan perkembangan yang sangat mirip. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki salah satu fokus yakni membangun kota memiliki fungsi struktural yang modern, sehingga salah satunya menerima banyak bantuan dari wilayah-wilayah yang ada di Jerman, sedangkan Jerman sebagai negara maju juga membuka banyak peluang untuk memperkuat ekonominya, seperti investasi asing dan pariwisata. Hal ini dapat menjadi alasan adanya perkembangan dan hambatan yang mirip dan hubungan yang akur bahkan setelah bertahun-tahun kerjasama disepakati. Sekian berupa video dokumentasi mengenai studi komparatif kerjasama para diplomasi antara Indonesia dan Jerman.